Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para wali murid yang kami hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini sama-sama kita bisa hadir di sekolah di undangan dalam rangka mensosialisasikan program di kelas 8 dan 9 tahun ajaran 2021-2022 SMP Al-Azhar Sukabumi Pekanbaru 2. Yang kami undang pada Sabtu ini adalah wali murid kelas 8 dan 9. Jadi karena ada kesamaan beberapa program, jadi kita gabungkan saja pertemuan kita antara kelas 8 dan 9. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ibu sekalian yang sudah memenuhi undangan kami dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh sekolah. Mudah-mudahan perhatian kita ini berhasil dengan baik, yang dalam membawa dampak kebaikan. Tidak ada sesuatu yang membawa mudarat bagi kita semua. Sedianya sebetulnya bisa jadi program ini kami bisa sosialisasikan melalui wali kelas. Tapi khawatir nanti ada kesalahpahaman dalam penjelasannya, maka saya pikir diundang dulu semua. Nanti lebih lanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan bisa melalui wali kelas masing-masing. Baik, ibu sekalian, kita buka dulu sama-sama pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedianya saya pernah janjikan kalau kondisi membaik sebetulnya tahun ajaran yang baru ini 2021-2022 kita sudah mulai mencoba untuk tatap muka. Tapi ternyata kondisinya bukan malah membaik. Pekanbaru termasuk kota yang diberlakukan PPKM malah. Sehingga kami lebih mentaati aturan dari Dinas Pendidikan. Jadi kalau ditanya, Mister, kenapa nggak melawan aja? Artinya kita jalan aja lah. Saya pertimbangannya pertama bahwa yang sekolah di tempat kita ini ada dari Dinas Kesehatan, wali murid kita. Ada wali murid kita yang juga merupakan Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru atau Provinsi Riau. Ada dari pihak dinas dan lain sebagainya. Saya menjaga perasaan bahwa mereka juga mungkin sudah berupaya, berusaha. Maka ketika kemudian kita seakan-akan tidak menghormati, menghargai dan melanggar, saya khawatir kemudian ada kekecewaan. Jadi menjaga perasaan itu, maka saya lebih cenderung ikuti saja apa arahan dari Dinas Pendidikan. Kalau dinas sudah mulai membolehkan tatap muka, akan segera mulai. Kalaupun belum tatap muka, kami tetap nanti akan buat program yang boleh jadi kualitasnya mudah-mudahan tidak kalah dengan kualitas yang kita tatap muka ke depannya. Kemudian ibu sekalian juga yang perlu saya ambil contoh kemarin ketika wisuda kelas 9 kemarin. Ya. Kami sebenarnya termasuk untuk menggelar wisuda, tapi setelah kami konsultasi dengan pihak hotel dan lain sebagainya, mereka menyanggupi dan kita buat sesuai dengan protokol kesehatan betul. Kemarin yang di wisuda itu SMP ada 87 siswa. 87 saya hitung kapasitas ballroom itu sebetulnya 600 orang. Akhirnya Bapak-Ibu sekalian dari 87 itu kami bagi menjadi 2 shift. Jadi wisuda itu sampai 2 kali. Ada shift pagi, ada shift siang. Sehingga satu sesi itu hanya 40-an anak. 40 anak kalau ada dengan orang tua bertiga berarti cuma diisi 120 orang dalam satu ballroom. Dari 600 kami isi cuma 120 tambah guru mungkin 150. Jadi saya kira kita insya Allah tetap protokol kesehatan dan dari Satgas COVID juga sudah memberikan izin supaya kami berani tetap menjalankan. Tapi apa yang terjadi karena ada wali murid kita mungkin yang punya akses ke Dinas Pendidikan, acara wisuda kita dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Kemudian saya dapat teguran.
Jadi WA wali kelas itu di forward sampai ke kepala dinas. Tentu Bukasi dan dinas pendidikan tanya saya gitu. Alasan kok berani-berani yang gitu saat kondisi seperti ini tetap menggelar wisuda. Padahal saya tanya teman-teman swasta yang lain itu mereka juga ada yang wisuda. Gitu. Cuma orang tuanya nggak ada yang lapor. Nah, di kita itu makanya saya bilang di sini tuh karena beragam yang tadi. Karena kalau kita mau melawan dari aturan kebijakan itu akhirnya ramai gitu. Karena tadi tidak satu suara. Tapi kami nanti memberikan beberapa solusi Bapak Ibu sekalian. Kan kalau ternyata sampai dengan Juli ini kondisi kita masih belum membaik. Kegiatan selama Zoom saat pembelajaran kita, yang pertama ini sudah berjalan setahun yang lalu juga, ya, kita tetap melaksanakan kegiatan duha dengan Zoom. Mengapa dengan Zoom, Bapak Ibu sekalian? Karena awalnya dulu ketika kita hanya menulis, anak-anak silakan sholat duha dan di checklist yang sudah. Banyak anak-anak yang tinggal checklist saja gitu. Karena saya berani nggak bisa. Di beberapa sekolah mungkin duhanya nggak seperti itu juga. Nah, kalau kami, saya bilang pastikan anak memang sedang duha dan ada guru piket yang mengontrol sholat duhanya. Dan dia sedang Zoom. Jadi letakkan kameranya, dia sholat, guru piket memantau. Kalau anak itu sholatnya terlalu cepat, diingatkan, nah jangan cepat-cepat ya. Karena guru piket itu pegang satu kelas. Setiap hari itu guru piket standby dari jam 7 sampai jam setengah 8. Andai anak kita bangunnya kesiangan, sehingga jam setengah 8 dia belum sholat duha, sementara sudah masuk belajar, maka link Zoom akan dibuka lagi jam istirahat. Setengah 10, link Zoom itu dibuka lagi, tadi yang belum duha, silakan duha. Nah, itu bagian dari perhatian kita untuk kegiatan sholat duha. Nah, jadi tetap walaupun di rumah, pantauan ibadahnya tetap menjadi perhatian kita. Kemudian minggu pembelajaran dan minggu tugas. Ini juga mungkin Bapak Ibu sudah merasakan, dari 4 minggu dalam 1 bulan, kami bagi Bapak Ibu sekalian, 1 minggu pertama dan kedua, ini isinya penyampaian materi. Jadi guru-guru tidak ada pemberian tugas untuk minggu 1 dan kedua. Minggu ketiga, ini minggu pemberian tugas. Artinya dari mulai Senin sampai Jumat, itu semua guru memberikan tugas dan dikontrol oleh guru masing-masing. Minggu keempat, itu minggu diskusi. Andaikan dalam tugas itu anak-anak ada yang belum paham juga, maka di minggu keempat dia diskusikan dengan gurunya. Nah, kami buat bagi seperti ini supaya anak itu bisa fokus. Karena kalau guru tidak terarah pembagian tugasnya, ada yang minggu pertama ngasih tugas, ya. Akhirnya anak ada yang lalai. Tapi kalau minggu ketiga adalah minggu tugas, maka orang tua semua saling mengingatkan, wali kelas juga fokus. Nah, kamu tugas ini udah belum? Hari ini harus dikumpulkan, dalam macam seperti itu. Jadi makanya pembagian tugas itu pun juga kami atur Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang mau kami coba untuk tahun ajaran ini. Kami mau mencoba tatap muka Sabtu, ya. Uji coba tatap muka di hari Sabtu bagi wali murid yang setuju. Karena kan kemarin komisionernya sudah keluar surat pernyataan dari tahun lalu ya. Ada yang setuju, ada yang tetap tidak setuju. Nah, kami berusaha untuk memfasilitasi yang setuju ini. Gitu. Artinya setuju ini kalau bisa jangan lapor-lapor. Gitu. Kalau memang sudah menyatakan setuju dan dibuat oleh sekolah, maka jangan melapor. Maka insya Allah setelah Idul Adha, mungkin lebih tepatnya di awal Agustus, karena Sabtu besok juga kita masih, Sabtu depan kita masih persiapan pada Idul Adha ya. Nah, setelah itu mungkin hari Sabtu menjelang awal Agustus, kita akan coba mulai, Bapak Ibu sekalian, setiap Sabtu siswa kita minta datang untuk uji coba tatap muka. Ya. Di Sabtu nanti datang ke sekolah. Ini sekali lagi bagi yang orang tuanya setuju
dalam minggu itu dia sering terlambat masuk Zoom. Mungkin boleh jadi dalam minggu itu dia sering alfa, tidak pernah masuk, sering kesiangan. Nah itu kami gunakan setiap Sabtu untuk mengevaluasinya. Jadi mungkin boleh jadi ada anak yang kami tahan dulu pulangnya tuh, yang lain dijemput. Nah nanti kami kabari orang tuanya, setelah kabari orang tua ini pulangnya agak belakangan, mungkin 1 jam setelah pulang. Mau diapain? Kita mau proses. Kemarin kenapa lambat masuk Zoom? Kemarin kenapa kesiangan terus? Termasuk nanti kita mau memproses untuk program muhasabah digitalnya. Tahun kemarin, saya mohon maaf, memang muhasabah digital kita lost control. Apa Ibu mungkin sebetulnya merasa terbang dengan muhasabah digital. Kenapa saya lost control itu? Karena kita memproses itu susah kemarin. Tapi belum ada cara untuk memproses anak yang dalam catatan muhasabah digital itu yang ada warna kuningnya udah banyak, ada warna merah yang boleh jadi. Makanya saya sampaikan kepada wali kelas, kalau ada orang tua yang sudah mengeluh tentang soal anak, silakan laporkan saja, tetap ambil tentang proses di sekolah, kita kasih kesehatan. Tapi kemarin saya tunggu sampai tahun nggak ada laporan, artinya tidak ada orang tua yang melaporkan anaknya untuk diproses kaitan dengan soalnya. Maka mulai tahun ini, mulai ini bagus banget, muhasabah digital akan kita aktifkan, ya, akan kita aktifkan. Nah, memproses anak yang melanggar dari muhasabah digital itu kita gunakan di hari Sabtu. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti mungkin wali kelas akan mulai lagi mengakses aplikasi muhasabah digitalnya. Bapak Ibu tolong mulai isi lagi, ya. Mungkin di Juli kita coba dulu. Ada error dari aplikasi muhasabah digital. Udah running oke, per Agustus silakan mulai. Jadi sekaligus ada datang ke sekolah, anak-anak yang tadi perlu dievaluasi, akan evaluasi sekaligus di hari Sabtu itu ketika mereka datang ke sekolah. Mister, bagaimana kalau anak saya memilihnya tidak datang ke sekolah, artinya saya tidak setuju dengan uji coba tatap muka, maka tetap kami akan tindakan seperti itu. Ya, bagi orang tua yang tidak setuju dengan uji coba tatap muka hari Sabtu, berarti anaknya tidak datang ke sekolah tuh. Karena anaknya tidak datang ke sekolah, maka tetap komunitas akan mengundang anak itu hanya untuk ketemu saya. Tapi nanti kalau sudah mulai pemberlakuan PTM terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas, maka yang hari Sabtu hanya buka 9. Sekali lagi, pembelajaran yang hari Sabtu di tempat tatap muka ini berlaku ketika Senin dan Jumat kita masih daring. Sekali lagi, Senin sampai Jumat kita masih daring, maka orang tua yang ingin tatap muka kita fasilitasi di hari Sabtu. Tapi andai dan kita sudah membuka sinyal, silakan sekolah melakukan PTM terbatas. Maka ketika sudah diberlakukan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kita hilangkan yang tatap muka Sabtunya, kecuali kelas 9 untuk terobosan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya, jadi normal lagi. Mengapa enggak Senin sampai Jumat bisa dilayani tatap muka tadi? Saya bilang, karena kami susah Bapak Ibu. Kemarin dari angka tahun lalu, yang setuju PTM tatap muka itu ada 50%. Yang lainnya tidak setuju. Artinya, kalau kami harus layani yang tatap muka, kami juga harus melayani yang daring.
melayani dua ini agak susah membagi jadwalnya. Guru harus mengajar daring, setelah dia ngajar tatap muka. Sementara dalam tatap muka kita butuh banyak personil Bapak Ibu sekalian. Saya udah bilang ke guru-guru, mulai Sabtu ini semua guru setiap Sabtu masuk. Apalagi ketika uji coba tatap muka. Mengapa? Karena untuk mengontrol anak itu harus di setiap mulai cek suhu, cuci tangan, itu ada penjaga-penjaganya. Di atas lantai 2 di koridor itu ada 3 guru yang bertugas memastikan anak tidak berkerumun. Di dalam kelas wali kelas harus standby, tidak boleh keluar-keluar. Jadi seperti itu. Makanya ketika mulai uji coba itu harus semua ada guru hadir. Nah kalau Senin sampai Jumat kita layani 2 versi tatap muka dan versi daring, maka kita kewalahan nanti petugas-petugasnya tadi. Itulah makanya saya bilang kami coba fasilitasi bagi yang sudah mengisi angket setuju dengan tatap muka, kami layaninya di hari Sabtu. Senin sampai Jumatnya masih tetap pembelajaran dengan daring. Satu apa kegiatan Mister? Pelajaran uji coba tatap muka. Yang kedua adalah evaluasi mingguan kalau anak itu banyak masalah. Yang ketiga mengevaluasi muhasabah digital kalau anak itu dalam seminggu sholatnya bermasalah. Itu kegiatan satu, arahnya seperti ini. Ya, jadi yang keempat itu proses muhasabah digital. Jadi, kemarin sudah di-download semua Bapak Ibu aplikasinya? Ada yang belum mungkin ya? Nah, nanti mungkin tolong ditanyakan lagi ke wali kelasnya, karena kemarin dalam kemarin kami juga terus perbaiki sistemnya. Nah, bagi yang belum mungkin nanti silakan ditanyakan ke wali kelas. Ini saya belum download di laptop saya muhasabah digitalnya. Silakan nanti disampaikan kepada wali. Nah, dalam muhasabah digital ini juga Bapak Ibu, saya minta mulai tahun ini memang mengisinya itu memang apa adanya. Jadi jangan dibagus-bagusin dalam mengisi muhasabah digital. Artinya kalau anak kita memang sholatnya sering lalai, sering terlambat sholat, maka tulis aja dia terlambat sholat. Harusnya sholat zuhur itu jam 12 lewat berapa ya? 20-an semua ya. Anak kita sholatnya jam 1, lewat 15 menit dari waktu sholat itu dianggap terlambat. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya jam 1 sholatnya, maka di aplikasi itu tulislah jam 1. Karena kalau dia isi jam 1, Bapak Ibu jam 1, maka muncul nanti di wali kelas warnanya warna kuning. Berarti anak kita sholat zuhurnya telat. Kalau banyak kuningnya, itu yang hari Sabtu kita akan proses. Apa kamu sering terlambat sholat dan lain sebagainya. Ibu sekalian, program muhasabah digital yang sudah 3 tahun ini kami jalani, dampaknya alhamdulillah ya. Ada saya dapat testimoni dari orang tua yang sampai sekarang anaknya azan itu langsung wudhu dia, langsung wudhu. Bahkan anaknya dari SMA sekarang, dari SMA kelas 11 sekarang. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu orang tuanya, dia cerita gitu, anak saya bisa kalau begitu azan dia langsung ke tempat wudhu dan langsung sholat. Dalam perjalanan pun begitu, perjalanan itu hampir dulu dia pengen sholat. Jadi walaupun tidak seluruhnya memang, tapi saya yakin pasti ada yang mengalami perubahan dari proses kegiatan muhasabah digital tadi. Kemudian juga saat pandemi ini kita masih tetap akan mengadakan kegiatan virtual yang mulai di rumah masing-masing. Jadi kemarin sudah kita mencoba di semester terakhir kali ini 2 kali ya sekalian. Nanti kalau masih COVID seperti ini maka virtualnya setiap bulan. Setiap akhir bulan Bapak Ibu anaknya akan masuk Zoom untuk yang mulai di rumah. Itu nanti ada guru piket Bapak Ibu, ada guru piket yang akan mengontrol dia sudah tahajud atau belum gitu. Dari jam 3:30 atau jam 3 mungkin kita sudah mulai buka linknya. Anak sholat tahajud, mungkin kalau ada orang tua bisa melakukan tahajudnya. Nanti jam 4-nya kita doa bersama-sama. Saya ingin bikin dari sekolah, anak-anak Bapak Ibu mungkin mengaminkan dari rumah. Ini setiap akhir bulan. Kalau kondisi masih COVID. Karena biasanya kalau kondisi normal, yang mulai kita terus setiap Senin. Tapi dalam kondisi pandemi ini, buatnya yang mulai ini setiap akhir bulan di rumah, tapi dikontrol oleh guru melalui kegiatan melalui aplikasi Zoom. Nah, ini kami sudah coba Bapak Ibu sekalian. Dalam 1 bulan sekali, kami ingin ajarkan anak-anak tentang dengan pembelajaran menggunakan Zoom. Pada wacana kami di Rantar Guru, kita mau buat itu, dan kita undang tokoh-tokoh yang
apa namanya, yang memang menguasai dalam bidangnya, dan itu kita agendakan di setiap hari Jumat setiap bulan. Seumpama ada pakar fisika di Indonesia, di Jakarta, kita akan cari siapa pakarnya. Kemudian nanti di hari Jumat itu dia akan mengajarkan tentang ilmu fisika itu kepada anak kita melalui aplikasi beberapa tokoh. Tapi ini kami sedang melis sumbernya. Nanti belajar matematika. Bu. Silakan Bu, ya. Silakan Bu. Kamu dari toko. Alhamdulillah, sehat Bu ya. Arya masih tidur. Masih tidur ya Bu. Pagi sholat subuh dan nonton. Jam berapa nih? Jam berapa sih? 8.24 Bu. 24 Ya. Maaf terlambat. Biasa mama. Baru mulai. Ada yang si kecil ya Bu. Silakan langsung ke belakang Bu. Itu anak-anak membantu melaksanakan rutinitas di rumah. Mungkin hari itu ditugaskan dia nyuci piring, ya. Maka nanti life skill-nya itu semua nyuci piring. Andaikan cuma life skill-nya mengepel lantai, walaupun Bapak Ibu punya pembantu di rumah, nggak apa-apa, nggak salahnya kita mencoba anak untuk mandiri, belajar dia mengepel lantai. Besok life skill-nya dengan orang tua membantu mencuci mobil, apa dia. Jadi kita akan buat jadwalnya nanti itu setiap hari Jumat. Nah, sebulan sekalinya itu diisi dengan belajar tadi. Belajar dengan beberapa tokoh. Mungkin tokoh fisika, jago bidang matematika, ya. Kemudian tokoh agama boleh jadi Imam Ustaz Somad kita di bulan depan mengajar anak-anak dengan Zoom, ya. Dengan pembelajaran agamanya yang bisa ditangkap oleh semua anak mulai dari level kelas 7 sampai dengan kelas 9. Itu kita akan buat nanti kegiatan ini. Kalau sedang tadi ini masih dalam kondisi COVID, masih pandemi. Kalau udah normal, maka sesuai dengan jadwal. Kalau sudah mulai tatap muka sampai Jumat, maka kita akan memiliki khusus. Selanjutnya kita masuk di program tahun 2021-2022. Ada satu program yang sudah kami buat Bapak Ibu sekalian di sekolah ini kita coba terapkan, namanya S3D. S3D, satu siswa, satu keluarga. Konsep kegiatannya, mengapa kami buat seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Saya salah satu yang perlu kita asah dari anak-anak kita adalah rasa empati. Apalagi kondisi pandemi seperti ini banyak orang yang sedang kesusahan. Empati itu yang kita bangun, rasa kepedulian sosial kepada kami sudah 6 bulan, Bapak Ibu sekalian kan yang mengamati medsosnya Al-Azhar, SMP maupun SMA, setiap bulan kami program itu berbagi sembako dan beras dan sembako. Ini sudah bulan yang ke-6. Dalam 1 bulan itu kami mendapat sumbangan beras sekitar 3,6 ton. Dari mulai Februari. Dari mana itu, Mister? Pertama ada yang dari wali murid, dari yayasan, dari alumni, wali murid alumni, dan dari jamaah umum. Jadi ternyata program itu ketika kami share, bukan hanya di bulan puasa, bahkan ada yang dari Singapura. Dari Singapura, mereka itu melihat postingan kita, akhirnya di bulan Ramadan dikirim 500 kilo beras. Al-Azhar yang kenalan, akhirnya dia bantu dia, kita katakan 500 ton. Jadi, mengapa saya tahu 3,6 ton? Karena kebutuhan beras kita pada mustahik yang rutin kita bagi itu habis 3,6 ton. Kami bantu kepada warga sekitar. Saya awalnya terenyuh Bapak Ibu sekalian, karena ternyata di samping Al-Azhar ini ada orang miskin yang sangat susah hidupnya karena ya. Setelah kami datangi ternyata banyak sekali sekolah ini yang dibantu. Kemudian kita bantu juga pesantren tahfiz yang ada di Alas Rubai, arah ke Rindu Sepadan. Di sana ada santri sekitar 30 orang, gratis, dan dia hanya menghafal Quran saja. Saya tanya Ustaznya, kebutuhan berasnya berapa sebulan? Dia bilang, beras itu 300 kilo untuk di sekian bulan. Maka
kami rutin setiap bulan kasih 300 kilo ke sana, tambah dengan sembako dan lain sebagainya. Ketika bulan Ramadan kemarin, kami uji coba bawa anak kelas 9. Saya ingin coba program ini, uji cobanya kelas 9 waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Di kelas 9, saya bilang anak-anak, besok datang sekolah, kita sama-sama datang ke rumah orang-orang miskin. Kamu nggak bawa apa-apa, berasnya udah ada, sembakonya udah ada, kamu tinggal datang aja. Apa yang kamu harus lakukan? Kamu pikul beras itu, kamu panggil, masukkan ke mobil atau ke motor guru yang akan mendampingi nanti. Kamu bawa ke orang-orang miskin, kedua apa. Kemudian jangan kamu kasihnya di depan pintu. Kamu masuk ke dalam rumahnya. Masuk ke dalam rumahnya, kamu lihat bagaimana isi rumah dua apa itu. Apa tidurnya, tempat dia makan, kamar mandinya, kalau perlu kamu bisa lihat seperti apa kondisinya. Terus terjadi dialog, kamu harus dialog di situ. Apa dialog pertanyaannya? Sama, Pak, Bapak sekeluarga ini berapa orang tinggal di sini? Yang kedua, apa usaha Bapak sehari-hari? Yang ketiga, berapa penghasilan Bapak Ibu dalam sebulan? Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah anak kita, dia perempuan, nggak jauh dari sini rumah dua apanya. Begitu dicek, ternyata ada salah satu dua apa yang mengatakan penghasilan saya sebulan itu sekitar 450.000 rupiah. Si anak itu pulang masih mikir ya, dia bilang ada satu keluarga dia penghasilan cuma 450.000 rupiah. Karena saya uang jajan saya itu sebulan lebih dari angka itu. Ketika dia sudah bisa menyimpulkan bahwa ada sebutnya orang yang perlu dibantu dan dia mulai ada rasa itu berarti sudah berhasil. Ada rasa empati. Maka berikutnya kita bawa lagi dia ke situ. Kita bawa terus dia ke situ. Ya. Itu awal mulai ide saya, sehingga saya bilang kayaknya ini bukan hanya kelas 9. Mungkin 7, 8, 9 patut untuk kita bawa sesekali ke rumah. Maka saya bilang programnya S3D, satu siswa, satu manfaat. Kalau Al-Azhar jumlah siswanya ada 300 siswa, maka ada 300 apa setiap bulan yang kita bantu. Anak Bapak Ibu itu akan mendapati apa yang sama. Supaya ada anak ibu namanya Imam. Si Imam ini anak kita, dia didampingi dengan doa apa bernama Pak Tono, gitu. Si Imam itu setiap bulan kita akan laporkan, Mam, ini Pak Tono. Kita akan sampaikan profilnya, Pak Tono ini tinggal di sini, dia penghasilan hari-harinya ini, jumlah dia dapat dalam sebulan segini. Besok kami kirimkan Pak Imam itu, kalau masih kondisi COVID, ya, Pak Tono itu kami kirimkan beras. Setelah kami kirimkan beras melalui program sekolah, kami laporkan ke Imam. Kami sudah kirimkan Pak Tono itu 10 kg beras sembako bulan ini. Andai kan Imam kemudian dia mau sikat jajan ya untuk bulan depan dan dia mau bergabung, saya boleh bantu Pak Tono juga. Maka kalau kamu mau bantu Pak Tono, bantu program ini sekolah. Jangan langsung ke Pak Imamnya, jangan langsung Pak Tononya gitu. Bantu ke sekolah. Kenapa? Karena kita akan sebar semuanya. Yang kita gabung dalam program PSBB, program Sifat Budi Berbagi, bukan hanya dari wali murid saja. Banyak alumni kita, wali murid yang sudah di mana-mana gitu. Apa gimana? Itu juga. Lahir tuh ya. Setelah gabung aja di sini, kami akan distribusikan setiap bulan. Sama sekeluarga Pak. Kalau masih daring, maka kami hanya melaporkan. Sering itu ini Mbak seminar sama orang lain gitu kan. Ini layarnya bisa dibaginya dua lagi ngomong slide-nya. Kayak gitu jadi kita dengerin tuh kayak les kita. Nanti kalau sudah mulai tatap muka, sudah bebas lah, kan baru ini sudah aman ya kan. Sebelah dia ngomong, sebelah slide. Hari Jumat 1 bulan sekali, kita berkumpul rumah doa apa tadi. Setiap hari Jumat, apa yang kita lakukan tadi? Kayak gini kadang kan kita tidak fokus cuma slide-nya dengan suara. Saya agak melihat air mata itu saling mendoakan Bapak Ibu sekalian. Di ending terakhir itu saling mendoakan. Karena aku doakan si doa apa itu, Bapak itu kamu doain. Doa dia, semoga Bapak murah rezekinya, anaknya sehat segala macam. Kemudian kita minta doa apa itu mendoakan anak kita. Karena kami doakan kamu supaya sukses masa depannya, belajarnya mudah. Bayangkan kegiatan hari Jumat saling mendoakan kebaikan, maka insya Allah ada satu titik waktu akan guru kita di hari Jumat itu waktu yang mustajab. Boleh jadi kejatuhan pada hari itu.
Dan ini rutin. Kalau Bapak Ibu punya kelas 8, maka sampai dia tamat itu akan seperti itu dapatnya setiap bulan. Yang dari kelas 7 3 tahun ya. Saya yakin, saya bilang, kalau setiap bulan kita kenalkan dia dengan apa, dengan orang-orang susah, nggak mungkin rasanya kalau dia hatinya tidak terima. Nggak mungkin kalau dia nggak lembut hatinya. Orang kalau sering datang ke orang miskin itu biasanya kan lembut hati. Kita kadang cari momen itu kan susah. Maka dengan melalui program sekolah, anak dipaksa untuk datang ke situ, untuk belajar memang melihat kondisi masyarakat. Yang mungkin lebih syukur nantinya. Ternyata ada yang orang yang tidurnya di lantai begitu saja, sekeluarga bahkan kan gitu. Mungkin syukurnya akan nambah dia nanti. Betapa saya senang dan alhamdulillah punya rumah yang bagus dan lain sebagainya. Dengan dia syukur yang nambah, kemudian dia peduli kepada orang-orang susah, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian saya yakin kalau dia sukses, dia akan tetap ingat orang miskin. Dan boleh jadi dengan dia ingat orang miskin dalam proses belajarnya, itu yang menyebabkan dia sukses masa depannya. Jadi dua timbal balik yang ingin kita coba dari program STD. Bapak Ibu sekalian, program ini kami buat bukan untuk membebani. Wah, kalau begitu kami harus ikut setiap bulan di surga. Itu donaturnya udah banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau memang bersedia Bapak Ibu berisikan infak sedekah Jumatannya, silakan gabung dengan program di sekolah tadi. Tapi ini bukan paksaan. Bahwa anak didampingi itu tetap ada. Artinya Pak Bapak Ibu tidak menyumbang sekalipun, anak Bapak Ibu tetap kami dampingi dengan doa apa tadi. Walaupun kita nggak nyumbang, nggak apa-apa, ya. Tetap Bapak Ibu dapat jatah untuk menyantuni orang tua Pak. Nanti pilihannya Bapak Ibu sekalian, dua alfa ini dua. Boleh dua alfa itu dari Bapak Ibu yang menawarkan, ya. Miss, saya punya tetangga memang miskin sekali, Miss. Ajukan saja ke wali kelasnya. Namanya ini, Miss, kemudian rumahnya di sini. Nanti kami akan survei. Kira-kira standar miskinnya sama enggak dengan standar miskin yang Al-Azhar buat. Kalau ternyata memang benar ayam minta Bapak Ibu, berarti mustahilnya dua alfanya dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak punya, maka kami carikan. Kami carikan dan itulah kami sampaikan di profil dua alfanya. Ini program yang kami coba, mudah-mudahan Agustus kami mau launchingkan, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum launching kami perlu sosialisasikan dulu seperti itu. Tujuannya apa? Tadi tujuannya untuk menambah rasa syukur anak-anak, kemudian menumbuhkan empati sosialnya, ya dengan untuk berbagi harapan kami nanti kalau ya udah setahun 2 tahun, boleh jadi anak itu lagi ulang tahun, dia pengen berbagi, dia akan ingat, oh iya Pak Tono udah makan belum ya, dia makan apa hari ini, sementara makanan juga berlebih. Maka kami ingin tuh inisiatif, sebagian makanan kita bawa ke Pak Tono yang boleh jadi dia nggak makan hari ini kan. Kami pengennya tuh sampai begitu nanti. Kalau itu udah terbentuk, selalu jadi anak kita. Jadi dalam artian dia menjadi orang yang dermawan, suka menolong, dan suka menolong itulah yang kemudian dia sukses. Karena saya yakin sekali dengan doa-doa orang-orang apa, doa-doa orang miskin, itulah yang membuat kita dimudahkan semua urusan dan cita-cita kita. Ini program yang kita coba, ini adalah S3 namanya, 1 siswa, 1 doa. Masa digital, insya Allah kita aktifkan lagi bagi sekalian di tahun ajaran baru 2021-2022 ini, dan kami minta respon positif dari para orang tua dengan terus mengisi, jangan bosan-bosan kaitan dengan masa digital. Insya Allah kami akan proses. Saya janji, insya Allah setiap Sabtu akan standby di sekolah, akan memproses anak-anak yang dalam catatan muhasabah digitalnya perlu untuk direspon. Selanjutnya, Otakis juga tetap berjalan, jadi sebetulnya sumber kekuatan dari program beras kita itu diambilnya dari Otakis. Kami alhamdulillah Bapak Ibu sekalian masih antusias misi Otakisnya. Otakis itu sebetulnya filosofinya kami ingin Bapak Ibu kita semua mengamalkan hadis Nabi bahwa tidaklah di pagi hari kecuali ada malaikat yang mendoakan. Di pagi hari, setiap pagi ada 2 malaikat yang mendoakan. Ya Allah, berikanlah keberkahan ganti orang yang bersedekah pada hari ini. Yang sebaliknya, ya Allah hancurkan, musnahkan orang yang pelit pada hari ini. Nah kita pagi-pagi itu pengen ngapain hadis itu awalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin sebelum ke kantor, anak-anak sebelum ke sekolah, masukin dulu. Karena kalau kita mau infak ke masjid pagi-pagi repot. Berangkat ke masjid naruh kotak infak repot. Jadi mungkin bisa di rumah. Oh sisa belanja kita kemarin di dapur, ada uang 5.000. Ya. Nggak mungkin uang 5.000 kita bawa ke masjid, atau 2.000. Capek kali kan gitu. Maka sudah kami fasilitasi dengan infak seperti itu. Otakisnya diisi. Alhamdulillah angkanya stabil, bahkan sekarang SMA juga mengalami peningkatan.
hampir 50 juta total SMP SMA kemarin, dan sudah kami distribusikan. Insya Allah uang itu dalam setiap bulan habis. Kemana kami habiskan? Mensupport beras kalau ternyata 14 kurang, ditambah dengan pembelian sembakonya. Jadi insya Allah kami semua akan laporkan semua yang kita beli dan sebagainya, karena memang tidak ada yang tersisa. Dalam setiap bulan kotak kis itu habis digunakan untuk membagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Bahkan besok Bapak Ibu sekalian, ini bocoran saja di bulan Muharram. Muharram itu identik dengan hari rayanya para anak yatim. Ya. Jadi kami sudah punya program rencana kami adalah sahabat yatim. Sahabat yatim. Jadi ini tidak tiap bulan, ini momentum aja, momentum Muharram. Kami ingin nanti anak yatim itu 2 hari 1 malam kita servis. Selama ini biasanya orang kalau nyamperin yatim, diundang ke masjid, diundang kemana, dijejerkan begitu ya, dikasih amplop, rusak kepalanya kan. Kita pengen agak lebih terhormat sedikit dan menghormati anak-anak yatim kita. Jadi rencana kami nanti kami undang anak-anak itu, targetnya sekitar 50-an anak. Ya memang duafa yatim itu kita bawa pakai bus nanti, ya sekolah kumpul semua, mungkin ada 2 bus, kita bawa dia berlibur, mungkin ke Rumbai, ke Asia Heritage ya. Nah kita bawa dia biar main gitu. Kemudian malamnya kita inapkan dia di hotel berbintang. Kita senengin ya. Kita inapkan dia di hotel berbintang. Yang mulai malam-malam jam 3 kita ajak dia untuk sholat tahajud. Kita doain tuh sama anak yatim tadi itu, siapa sih donatur-donatur yang sedang bagi mereka nih, nyenengin mereka hari ini. Terus paginya setelah sarapan di hotel, mereka kami bawa berenang. Mungkin ke Labusa Waterpark sana. Mereka biar senang-senang tuh. Sampai sore balik lagi sekolah, kita kasihlah bingkisan. Uang di situ, mungkin makanan, sembako dan sebagainya, kita antarkan mereka lagi ke rumah. Jadi kami ingin mencoba memuliakan anak yatim itu dengan cara yang lebih terhormat lagi dan lebih apa namanya, bukan manusia dengan manusia, bukan, maksudnya lebih elegan lah kan gitu ya, sehingga anak kita juga senang mereka di 24 jam itu bersama Al-Azhar Suprabudi. Ini yang support juga di program-program kotak kis seperti itu sekalian. Jadi makanya banyak manfaat yang bisa kita lakukan. Dan selalu saja kita ingin selalu berikan yang terbaik, pembelajaran yang terbaik buat anak-anak kita. Ya. Nanti mungkin anak kita juga kita libatkan dalam kegiatan sahabat yatim tadi. Ya. Mungkin 6 bulan sekali, setahun sekali, memang kita berusaha untuk menyenangkan hati anak yatim. Kelas tahfiz masih tetap berjalan. Nah ini evaluasi kami, Bapak Ibu yang akan masuk di kelas tahfiz, ini kontraknya sebetulnya sampai 3 tahun. Jadi fenomena kemarin, begitu mau ujian tahfiz, pada mundur. Fenomena seperti itu. Begitu mau ujian, ini anak saya nggak lanjut lagi, ini. Jadi sangat sayang sekali. Dan tahfiz ini memang masih daring Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu anaknya memang masih video call setiap sore, ini bagian kelas tahfiz. Setiap sore video call. Tapi saya tidak puas kalau hanya dengan video call. Karena pernah kejadian, ini anak saya yang memang sedang bimbing mereka, saya pegang 10 anak kelas 9 kemarin. Begitu mau ujian, awalnya ujiannya pakai daring juga, video call. Dia jusnya 2 juz ya, 29, 30. Saya bilang gini, oke, baca juz 29. Ya bacalah dari surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk kan gitu. Lancar Pak. Oke, sekarang lanjutkan ayat yang bisa baca. Saya turunkan dari Al-Mulk, Al-Qalam. Masih bisa jawab ya, lancar betul gitu. Ini kayaknya ada curiga saya. Tidak ada salah-salah sekali kan. Saya coba langsung masuk juz 30. Saya ambil Quran, saya acak juz 30. Ayat yang agak jarang-jarang juga saya tanyakan. Dia nanya, itu surat apa yang bisa dekat gitu. Saya bilang kalau dia connect, cepat juga kan. Saya acak lagi, saya balik lagi juz 29. Artinya ternyata mungkin dia di depannya ada Al-Quran gitu. Jadi urut-urutin aja kan begitu. Begitu saya acak 30, balik 29, yang dia ada. Akhirnya nggak lulus gitu. Habis-habisan. Blank semuanya. Maka setelah itu bilang, oh kalau begitu nggak boleh ujiannya dengan daring. Ujiannya harus tatap muka. Makanya sebulan sekali program kami untuk kelas aktif kalau masih daring, sebulan sekali mereka murojaah di sekolah. Ya, Bapak Ibu anaknya yang tahfiz, karena kalau dia setoran daring dengan video call itu juga masih ada peluang gitu. Saya dapetin anak baca juz awal Al-Baqarah ya, nggak ada salahnya bagus sekali. Satu kata pun nggak salah. Saya bilang ini
kalau begini berarti lolosnya anak ujian gitu. Begitu saya minta untuk murojaah datang ke sekolah, blank. Karena saya bilang tadi, bisa jadi kalau dia setoran satu halaman tuh, ya kan nggak ketahuan nih, ini laptop nih. Qurannya mungkin taruh di sana kan gitu. Dia baca dari sini, karena bisa kita tinggal baca aja gitu. Uji cobanya di mana? Uji cobanya sebulan sekali saya datangkan dia ke sekolah. Nah, yang 4 minggu kemarin kamu setorkan, sekarang setorkan yang ini sekarang. Itu biasanya blank. Di situ saya kasih nasihat, nggak boleh bohong dengan Al-Quran tuh. Nah, masuklah di situ nilai-nilai spiritualnya. Apa adanya aja. Kalau belum hafal, kata-kata masih lebih bagus. Dibanding kamu lancar. Ini untuk anak tahfiz, memang akhirnya jadi berat gitu. Kalau dia biasa setoran dengan daring, begitu ujian tetap muka, berat. Akhirnya kemarin kelas 9 sampai mau tamat masih ada 8 anak yang belum lulus untuk tahfiz Qurannya. Makanya saya berharap anak Bapak Ibu yang mulai kelas tahfiz, kalau bisa kontraknya jangan mundur ya, dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 dia tetap terus masuk di kelas tahfiz Quran nanti sampai ujian. Bahkan kita mencoba tahun ini ada wisuda lagi. Kemarin sampai tahfiz kita tidak wisuda karena konsepnya kita masih belum bisa ya, ada 70 anak agak susah kemarin. Maka insya Allah kalau tahun besok kita akan coba juga adakan wisuda tahfiz yang bagi anak kita yang kelas 8 dan kelas 9 ini. Ini ada daring, ada tatap muka untuk kelas 8. Atau melampaui mukawamat lah. Ya, tapi dan yang mulai insya Allah akan kita adakan kembali kalau kondisi sudah membaik di tahun ajaran 2021-2022. Sedangkan Jumat tahun kemarin los kita nggak bisa melaksanakan kondisi sedang Jumat karena kondisi masjid-masjid juga terbatas dan tidak boleh ada kerumunan. Tapi insya Allah kalau tahun ini memang kondisinya sudah membaik lagi, maka program sedekah Jumat namanya programnya adalah program sehat ya. Sedekah Jumat itu akan kita mulai lagi. Saya ingin ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, apa sih program sehat itu? Anak akan digilir, Bapak Ibu sekalian akan digilir setiap Jumat itu ke masjid-masjid di sekitar sekolah. Jadi ada satu waktu anak kita nih sholat Jumatnya tidak di sekolah. Ya kami bawa mungkin ke Akroponas, mungkin kami bawa ke Al-Falah, itu sholat Jumatnya. Pertama tujuannya melatih yang laki-laki, apa yang sudah diajarkan di sekolah harus diterapkan di luar. Karena kalau di sekolah dia tertib, Bapak Ibu. Di sini di Al-Azhar anak sholat Jumat itu nggak berani tidur, nggak berani tidur. Jangankan ngobrol, tidurnya nggak berani. Artinya kalau dia ngantuk sekalipun dia akan tahan tuh. Karena hukumannya berat kalau sholat Jumat tidur. Maka yang sudah bagus di sekolah itu kami coba dia di luar, bagaimana sholat Jumatnya di masjid-masjid masyarakat. Kemudian setelah sholat Jumat kita bagikan makan siang gratis bagi jamaah yang hadir di sholat Jumat hari ini. Itu program sedekah Jumat kita. Kalau kondisi ini sudah membaik, insya Allah akan kita jalankan lagi program sehat ini. Baik, selanjutnya kita menuju ke kelas 8 khusus. Tadi itu program umum ya, semua siswa akan mendapatkan itu program S3D, program infak Jumat dan lain sebagainya. Sekarang yang kelas 8-nya, spesifiknya di kelas 8 ini kegiatannya, ini kunjungan pesantren. Tapi Ibu sekalian, di tahun kemarin yang sekarang kelas 9, nanti tetap akan ada ikut dalam pesantren. Kenapa? Karena di kelas 8 kemarin belum terlaksana. Ya. Dan saya sudah bilang kepada semua koordinator, semua program yang wajib diikuti oleh anak itu tetap kita adakan dengan konsep yang harus dimodifikasi. Artinya, Mister, gimana kunjungan pesantren kalau tahun ini masih COVID lagi gitu? Maka desainnya mungkin kami akan atur nanti sekalian. Artinya apa? Program kunjungan pesantrennya tetap ada, tapi mungkin tidak kesumbar Mama gitu ya. Biasanya kan kunjungan pesantren di Sumbar, anak kita nginep di pesantren itu 24 jam dia dengan anak santri ya, mulai cara dia makan, tidurnya di mana, sholatnya di mana, belajarnya kapan, segala macam. Itu biasa kita buatkan di daerah apa namanya itu ya, pesantren itu pesantren Tawalik Gunung Padang Panjang ya, daerah Padang Panjang, Tawalik Gunung itu rutin kami di sana. Pesantren tertua ya, ada masjidnya masih tua sekali waktu itu. Dan anak kita biasanya sampai sana sore kita istirahat, kemudian tidur ke kamar-kamar para santri atau mungkin ruangan khusus yang disediakan. Malam harinya malam keakraban, saling tukar keterampilan di situ, ada yang seni segala macam kita tayangkan, dan tidur, sholat tahajud di masjid itu dengan santri, subuh sarapan sama anak santri, ikut pelajaran subuh, ya, sampai mungkin jam 10-an, jam 10 baru kita keluar,
dengan tempat objek wisata yang ada nilai-nilai pendidikannya. Itu kalau normal kondisi belajarnya seperti itu. Nah, kalau masih COVID juga, tetap program kunjungan pesantrennya ada, tapi kemasannya mungkin berbeda yang sesuai dengan protokol kesehatan. Intinya dari program kunjungan pesantren itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajarkan kepada anak bahwa disiplin yang kita buat di sekolah itu belum apa-apanya dibandingkan disiplin pesantren. Ya. Kemudian pembelajaran yang kita buat di sekolah itu belum apa-apanya dengan di dunia pesantren. Mereka 24 jam belajar. Kemudian juga tata tertib segala macam. Kita ingin ajarkan bahwa ternyata untuk mencapai sebuah kesuksesan itu memang perjuangannya luar biasa nih. Dan mengapa dunia pesantren yang kami ambil, banyak tokoh-tokoh besar, terutama di daerah Padang Panjang itu, yang lahir dari sebuah pendidikan pesantren. Maka kita ingin ajarkan anak kenal juga tentang budaya-budaya di pesantren. Ini kelas 8 kegiatannya. S3D, insya Allah kelas 8 juga dapat muhasabah digitalnya. Mabit dan yang mulai. Pembelajaran umum ini, Bapak Ibu sekalian, walaupun masih daring ya, kemarin kami ujian munakosa kelas 9, apa kata guru UMI daerah dari Unda Kota Pekanbaru, mereka mengatakan bahwa walaupun Al-Azhar baru jalan 2 tahun, tapi hasil ujian munakosanya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang sudah lama menerapkan metode UMI ini. Artinya kualitas UMI kita sudah sangat diakui oleh UMI daerah, dan kami ingin pertahankan terus ini. Makanya hari ini juga, ini sekarang kelas 7 dan 10 sedang datang sekolah ini untuk matrikulasi placement test, ya kemampuan umumnya di level berapa. Karena Al-Quran ini merupakan garansi kami di sekolah ini. Kami berharap Bapak Ibu, anak-anaknya keluar dari Al-Azhar, nggak lagi ada kasus anak Al-Azhar nggak bisa baca Quran. Kita pengen keluar dari Al-Azhar, baca Qurannya sudah fasih, sudah lancar dan berirama. Target kita minimalnya itu, standar minimalnya itu seperti itu. Makanya sekarang kan sudah nggak ada UN, Bapak Ibu ya, sudah nggak ada ujian nasional. UMI ini menjadi persyaratan kita nanti untuk lulus dari SMP Al-Azhar. Artinya apa? Anak kelas 9 kalau ternyata masih juga belum bisa lancar baca Quran, setiap satu terobosan mereka adalah terobosan UMI. Terobosannya UMI. Dia belajar terus, diajarin terus, diperipat terus oleh guru-guru UMI kita di sekolah sampai dia mahir dan lancar baca Quran. Nah, maka ketika sudah lulus dari ujian UMI, tidak boleh lepas dia dari SMP Al-Azhar. Kemudian yang kelas 9, terobosan 1 insya Allah kita akan mulai. Mister, kan nggak ada UN, Mister. Nah, formatnya mungkin nanti persiapan mereka menuju SMA. Tapi Ibu sekalian, yang kelas 9, saya jelaskan kita, di SMA anak kita itu ketika kelas 10 itu sudah langsung penjurusan. Ya. Sekarang namanya peminatan ya. Peminatan. Dia minat IPA atau IPS. Nah, kadang anak kita dan orang tua itu tidak memahami kemampuan anak. Kesannya pokoknya anak saya harus IPA. Maka dari mulai kelas SMP, kelas 9, ini sudah kita arahkan. Karena nanti begitu anak Bapak Ibu keluar dari SMP Al-Azhar, SMA yang akan kita tuju, itu minta rekomendasi dari guru BK kita. Dari BK SMP, merekomendasikan anak kita ini IPA atau IPS. Rekomendasi itulah yang dijadikan sebagai alat oleh SMA anak kita nanti untuk duduk di IPA atau IPS. Makanya di hari Sabtu kita akan terus build mereka dari BK-nya juga, ya, kemudian dari pembelajarannya, sehingga siap mereka nanti untuk masuk ke dunia SMA. Walaupun saya bilang tadi, di SMA kita tahun ini dan tahun kemarin itu tidak ada ujian nasional. Tapi Ibu sekalian, kelas 9, walaupun tidak ada ujian nasional, ada satu beban yang saya harus tetap persiapkan, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Ujian bersama Al-Azhar se-Indonesia. Ya. Di tahun kemarin sudah kami siapkan, sudah dijalankan, cuma informasi mendadak. Bulan Maret kami dikabarkan bahwa karena tidak ada ujian nasional keputusan dari pemerintah, maka Al-Azhar Sipabudi melaksanakan ujian serentak se-Indonesia bersama Al-Azhar. Maka persiapan kami cuma 2 bulan, Maret dan April. Hasilnya masih kurang memuaskan karena kurang persiapan. Maka sekarang sudah kami persiapkan dari awal. Jadi pelajaran terobosan 1, di samping mereka ingin siapkan kami masuk ke SMA-nya, juga sebagai persiapan mereka untuk menghadapi ujian bersama Al-Azhar Sipabudi se-Indonesia tingkat SMP. Mabit dan Qiyamul Lail untuk Mas Jiran kita jelaskan. Qiyamul Lail dan doa bersama orang tua. Jadi ini program akhirnya.
kemarin walaupun pandemi, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan program Habib dan Qiyamul Lail bersama orang tua di sekolah. Mungkin Bapak Ibu yang pernah anaknya juga dulu di SMP atau SMA Al-Azhar, pasti di akhir tahun kita itu, Bapak Ibu sekalian, kami akan mengundang orang tua untuk datang Qiyamul Lail ke sekolah. Dari tahun 2009, kami berdiri 2007, 2009 angkatan pertama kami, jumlahnya 25 anak waktu itu, kami coba undang orang tua. Alhamdulillah 100% hadir, hampir 100% hadir. Jam 2 malam orang tua datang, kemudian kita sholat tahajud bersama-sama, jam 3 kita doa bersama-sama untuk anak-anak kita. Itu rutin. Alhamdulillah walaupun pandemi, kemarin tetap kita bisa jalankan, beberapa orang tua bersedia hadir, maka kita buatlah program doa bersama. Mudah-mudahan tahun ini juga tetap kita jalankan Bapak Ibu sekalian, dan saya berharap jumlahnya juga tidak berkurang Bapak Ibu, dan sekarang kita menjalankan, oh Bu, siap-siap bulan April tanggal segini kita akan mulai bersama. Siap-siapkan tanggalnya, biasa kami gunakan kalaupun hari Jumat, itu Jumat yang tanggal merah, supaya yang ke kantor, supaya setelah itu tidak ada masalah. Kelas 9, ini ada ujian munaqashah umi. Jadi siap-siap Bapak Ibu yang anaknya kelas 9, kita sudah siapkan ujian munaqashah umi. Perdana baru kemarin. Jadi makanya agak juga orang umi daerah itu. Al-Jazir itu berani gitu. Baru 2 tahun berani mengajukan diri untuk munaqashah. Rata-rata sekolah itu 3 tahun, bahkan tahun keempat baru ujian munaqashah. Kami karena melihat kualitas anak-anak kelas 9 kemarin bagus, saya bilang uji aja, minta diuji. Kemarin diuji sekitar 18 siswa untuk munaqashah itu. Alhamdulillah nilainya sangat memuaskan, kata orang umi daerah ini, seperti sekolah yang sudah bertahun-tahun melaksanakan program umi. Nah, tahun ini kelas 9-nya saya targetkan semuanya ikut munaqashah. Tahun ini kita ada sekitar 70 siswa, ya, kelas 9. Kami berharap semuanya itu tahun ini ikut ujian munaqashah umi dari daerah, dan mudah-mudahan juga hasilnya tetap tidak kalah dengan angkatan yang kemarin. Ada Yaumul Quran, khatam Quran, tetap ada. Kemarin kami buat dengan daring karena waktu itu sedang tinggi-tingginya kasus COVID di Yaumul Quran kita kemarin daring, agak urusan normal. Dan biasanya Yaumul Quran itu kita barengi juga dengan pengumuman kelulusan. Ya, pengumuman kelulusan. Ustaz, apa kalau begitu persyaratan lulus anak kita? Syaratnya dia sudah selesai semua mata pelajaran, nilainya itu tidak bermasalah, akhlaknya baik, ya, lulus ujian umi. Lulus ujian umi. Jadi kalau 3 kriteria itu bisa dia miliki, maka itu persyaratan dia boleh diluluskan dari. Yang terakhir untuk program kelas 9 adalah wisuda. Alhamdulillah kita tetap menggelar wisuda bagi sekalian. Tahun pertama, tahun lalu, begitu awal-awal ada COVID, kita tetap wisuda, walaupun diadakan di sekolah. Ya. Kita padukan antara rata-rata sekolah daring itu memang full Zoom saja wisudanya di kampus. Kami tidak kemarin. Jadi Zoom-nya acara, rentetan acaranya dengan Zoom, tapi pengalungan medali dan sebagainya itu di sekolah. Makanya orang tua itu antrinya bukan di ruangan, antrinya di mobil masing-masing. Begitu anaknya dipanggil, dia keluar dari mobil, masuk. Tapi dia dari awal udah ngikutin acara tuh di handphonenya melalui aplikasi Zoom. Nah, itu bagian dari bagaimana, karena kalau wisudanya di rumah, itu kayaknya agak kurang berkesan gitu. Nah, di sini kita buat dikemas, dan alhamdulillah kemasannya juga walaupun di sekolah tidak mengurangi kualitas kegiatan wisuda. Dan kemarin angkatan yang sebelum ini, setelah ini, mari kita adakan juga wisuda yang saya ceritakan tadi. Ya. Kita dapat izin dari Satgas Covid-nya, kemudian kita bagi menjadi 2 sesi wisudanya, 87 anak, 1 sesi itu sekitar 23-24. Jadi sekitar 43 ya, atau 42. Kemudian dengan kapasitas ruangan yang cukup luas di sebuah ballroom, tapi diisi hanya sekitar 120 orang saja. Alhamdulillah dari Satgas Covid juga kemarin ketika melihat wisuda kita itu direspon positif, artinya tidak menyalahi, tidak ada yang menyalahi protokol kesehatan. Karena orang tua datang langsung masuk ke ruangan, diarahkan oleh guru-guru, kursinya itu jaraknya 1 meteran, jauh-jauh lah. Mungkin kalau sekarang dekat, agak dekat ya. Karena di wisuda kalau lebih jauh lagi, karena luas ruangannya. Insya Allah tidak ada yang melanggar dari protokol kesehatan. Ini untuk program kelas 9 Bapak Ibu sekalian. Program-programnya seperti itu, pas apa sedang dan ada program
bersama yang saya sampaikan tadi. Saya silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari program-program yang kami buat tadi. Saya silakan untuk diskusi atau tanya jawab. Ada yang di Zoom juga ya, menyaksikan lewat Zoom. Kemudian yang kelas 9, biasanya kita ada program, kalau normal ya, kalau normal itu ada anak-anak perpisahan studi ke Jawa. Ya ini juga, kemarin sudah nabung tuh anak-anak, sudah nabung hampir 60 anak kemarin pengen ke Jawa sebetulnya. Tapi sampai dengan bulan Juni, kondisi bukan malah membaik, kami batalkan dan kami kembalikan semua tabungan anak-anak tadi. Jadi kalau memang nanti bagus dan memang merespon anak-anak kita, dan kondisi sudah memang aman ya untuk melakukan perjalanan. SMA tetap ada kemarin. Kami ada kunjungan kampus SMA Al-Azhar itu ke Jawa, ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta. Beberapa kampus kami datangi. Alhamdulillah sudah dengan protokol kesehatan. Ya Allah berikan perlindungan aman anak kita yang SMA kemarin. Nah, mungkin yang kelas 9 nanti Bapak Ibu, ketika anak kita ini ada refreshing di akhir, karena dia jenuh mungkin ya, dengan teman-temannya jarang jumpa gitu. Mungkin kalau kondisi sudah membaik sebagai bentuk hiburan mereka, kita akan buatkan nanti kegiatan study tour Jawa. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas dari program tadi, mungkin Miss Olat bisa ulang-ulang lagi dari awal kita buat Miss. Mungkin ada yang baru datang tadi ya, saya review lagi untuk program kita. Oh ya, S3D kelas 9 ada, tadi belum dimasukkan. Jadi kelas 9 S3D-nya juga tetap ada program 1 siswa 1 2 alfa, itu tetap jalan. Ini dari awal lagi, Miss. Saya baca saja. Ya, jadi saat COVID saya ulang lagi, mungkin ada yang mau datang, jadi sebagai kesimpulan, insya Allah duha kita tetap dengan Zoom kalau masih COVID. Kemudian minggu pembelajaran ada 4, belajar 2 minggu, minggu pertama dan kedua, minggu ketiganya adalah minggu penugasan, minggu keempat minggu diskusi siswa dengan guru. Kemudian setiap Sabtu kita akan coba masuk uji coba tatap muka bagi orang tua yang setuju, ya boleh melakukan tatap muka. Kita akan fasilitasi di setiap hari Sabtu. Yang tidak setuju gimana, Mister? Ya tetap di rumah, ya. Tidak ada pembelajaran di hari Sabtu. Proses muhasabah digital, jadi anak ibu, bapak ibu yang anaknya mungkin sering lalai sholatnya, tolong diisi di muhasabah digital. Kami proses anak bapak ibu itu jadi Sabtu. Prosesnya ngapain, Mister? Kami kasih nasihat. Kami minta mereka berjanji, kira-kira besok mau berubah enggak, sholatnya mau lebih tepat waktu enggak, gitu. Atau mungkin ada anak kita yang lalai sampai enggak sholat, sampai warnanya merah di aplikasi itu, maka kita akan kasih teguran dia untuk jangan berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu. Itu yang, jadi muhasabah digitalnya tolong pastikan Bapak Ibu akan aktif kembali, silakan ditanyakan kepada wali kelas. Kemudian Qiyamul Lail selama COVID, insya Allah akan kita laksanakan setiap bulan. Setiap akhir bulan, mungkin malam Jumat atau malam Sabtu, anak kita akan diundang melalui Zoom, mereka virtual, sholat tahajudnya dengan di-live-kan dengan Zoom. Setelah itu kita doa secara bersama-sama. Ya. Kalau ada orang tua mau gabung doa bersamanya, silakan dengan cara virtual. Nah, ini yang kita akan coba konsep tahun ini. Kita akan coba belajar setiap bulan itu dengan tokoh-tokoh, ya spesial di bidangnya. Mungkin ada jago matematika, anak-anak kita akan belajar dengan tokoh matematika dengan Zoom. Ya, kita manfaatkan aplikasi Zoom ini untuk belajar bukan hanya dengan gurunya, tapi dengan orang-orang luar yang memang jago di bidangnya. Karena kita akan belajar di situ. Nah, kemudian program yang di 2021 ini tadi S3D 1 siswa 1 2 alfa. Jadi Bapak Ibu pastikan nanti anaknya akan didampingi oleh 2 alfa. Kalau saya nyimpulkan begini, pastikan anak kita itu didampingi untuk sukses oleh orang susah, orang miskin gitu. Karena dengan dia rutin ngasih setiap bulan ke orang miskin, ya insya Allah itu dia sukses. Jadi pendamping sukses dia itu dengan program S3D. Ada muhasabah digital, kita laksanakan, kotak KIS, ya, kita jalankan. Nah, di antara fungsi kotak KIS tadi untuk sedekah beras, kalau 2 apa tadi,
juga untuk pemberian sembako. Bahkan untuk besok program, Bapak Ibu kalau mau support nanti ya, program namanya Sahabat Yatim. Insya Allah sebulan lagi, bulan Agustus kita akan launchingkan. Dan hanya sekali saja dulu. Ya, artinya tidak setiap bulan kita santunan yatim. Sekali. Yang kita rutin bagi itu adalah orang-orang duafa. Paling tidak gini Bapak Ibu sekalian, saya berpikir, paling nggak mereka untuk makan itu nggak usah pusing-pusing lagi lah gitu. Terserah mungkin mau jajan sih terserah, tapi paling nggak berasnya itu udah. Makanya doa apa yang kami bagi kemarin, itu berasnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami datangi Pak. Bapak Ibu kira-kira sebulan ini berapa habis beras? Ada yang bilang 15 kilo, kami kasih 15. Ada yang bilang waktu 20 kilo, kami kasih 20 kilo. Ya. Jadi sesuai memang kebutuhan dia. Jadi paling nggak untuk makan dia itu dia nggak pusing lagi. Dia bisa tenang lah gitu ya. Perkara nanti lauk sambalnya itu mungkin kalau udah ada nasinya sih kayaknya bisa aja. Kita pernah ngalamin masa-masa susah mungkin dulu ya, yang tua-tua. Mungkin makan, saya masih ngalamin, makan hanya pakai garam ya. Hanya goreng bawang dari ibu saya ketika masa-masa kecil dulu. Itu biasa aja ya. Tapi nasinya ada gitu. Justru ada lauk, kalau nggak ada nasi kita kata belum makan kan. Maka beras itu yang kita akan sumbangkan kepada orang-orang tua. Itu dari kota KIS. Kelas tahfiz Quran kita juga tetap akan jalankan Bapak Ibu dengan pola gabungan antara daring dan juga tatap muka. Daringnya setiap sore, kalau ada asar anak kita akan setoran dengan Zoom dengan video call. Nah, sebulan sekali di hari Sabtu kita akan undang mereka mereview yang sudah dihafal untuk disetorkan lagi kepada gurunya. Ini untuk kelas tahfiz. Jadi, dan harapan saya, anak-anak yang sudah terdaftar dalam kelas tahfiz, tolong jangan mundur, karena itu sangat berpengaruh nanti buat teman-teman yang lainnya. Abid dan Qiyamul Lail kita jalankan, sedangkan Jumat atau program sehat juga akan kita jalankan di kondisi normal. Ini program kelas 8, ada kunjungan pesantren, studi, muhasabah digital, Abid dan Qiyamul Lail, pembelajaran ekonomi. Yang kelas 9, terobosan Sabtu insya Allah kita akan mulai sekalian. Abid dan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail dengan orang tua, nanti di akhir tahun anak-anak akan, Bapak Ibu akan kami undang untuk Qiyamul Lail bersama anak-anak kita di sekolah. Kemudian ujian munaqashah umi, siapkan anak kita untuk bisa ikut ujian munaqashah. Nanti dia akan punya sertifikat namanya, sertifikat dari umi untuk pembelajaran Al-Qur'annya. Dan Yaumul Quran dan terakhir dengan wisuda. Itu Bapak Ibu sekalian untuk materi kita. Sekali lagi kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak kita akhiri. Jadi kita sepakati setiap kali pertemuan di Al-Azhar, insya Allah tadi ada 5 orang saya mulai, mohon maaf Bapak Ibu ya, jam 8 kita langsung mulai, dan saya bilang paling lambat kita jam 10 selesai. Kalau ternyata lebih cepat ya alhamdulillah ya, belum sampai jam 10 kita sudah selesai. Dan mudah-mudahan ke depan undangan-undangan kita seperti ini sehingga Bapak Ibu bisa memanage waktunya. Kira-kira setelah dari Al-Azhar kemana, karena apa? Di Al-Azhar tuh selesainya pasti jam 10 ya udah selesai. Jadi kalau saya ada acara jam 11 insya Allah keburu gitu. Daripada saya koreksi kadang undangan tuh jam 8 sampai dengan selesai. Nah itu yang kita ragu tuh selesainya jam berapa gitu. Jadi kalau kita coba insya Allah tidak lebih dari 2 jam teman kita. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari program-program ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kemarin kalau layanan kami selama setahun dalam kondisi pandemi belum begitu maksimal. Ya, insya Allah kami perbaiki di tahun ini sehingga kami berikan yang terbaik selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Intinya kami berusaha memberikan layanan-layanan yang terbaik untuk wali murid Al-Azhar seperti Pekanbaru 2, baik dalam kondisi normal ataupun kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu kondisi ini terus membaik ya ke depannya, dan karena saya kurang puas ya sebetulnya walaupun dari gitu saya kurang puas karena pengennya tuh tatap muka langsung gitu. Jadi kalau masih nasihat amanah tuh pengen langsung aja ngomong di aula ini gitu. Saya kangen nasihatin setiap hari Jumat anak-anak kita. Saya kangen pengen membimbing mereka. Saya pengen juga membenarkan sholat mereka tuh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau di sini kan sholatnya kita benerin tuh. Dia rukunya kurang sempurna, kami tekan pundak-pundaknya tuh. Dia sujudnya tangan yang nggak benar, kita benerin. Gitu. Kami kangen dengan itu. Ya. Kenapa kami kangen? Karena itu amal soleh kami. Gitu. Amal soleh kami yang kami pengen jadi amal jariah ketika anak kami sholatnya lebih baik. Ya. Sebenarnya kami kangen dengan itu. Makanya guru-guru penghilang kangennya itu kami ganti dengan amal soleh yang lain. Kami ada relawan komando yang setiap minggu Jumat itu bawa beras. Itu penggantinya tadi. Sekarang kami punya lagi program One Day One Juz. Guru-guru setiap hari tadarus Quran itu 1 juz dilaporkan setiap harinya di grup. Ya. Karena sebenarnya tadi kami
masih merasa kurang dengan amal-amal soleh di sekolah ini, maka mungkin pengganti dari kegiatan rutinitas di sekolah kami ganti dengan amal soleh dalam bentuk lain di Al-Azhar ini. Mudah-mudahan Allah segera pulihkan kondisi kita, kondisi negara kita, walaupun khusus di tahun baru ini, sehingga maksimalitas kita dalam membimbing anak itu benar-benar bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf dan kami akhiri dengan Mr. Ki, ada 2 pesan yang masuk dari Zoom. Yang pertama dari Ibu Diah Andi, saya sangat senang dengan program sekolah. Semoga semua program bisa terlaksana dan tercapai tujuan dan harapan Mister untuk anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi bentuk pertanyaan, Mister bisa bantu jelaskan terobosan Sabtu karena tadi terlambat. Oke. Untuk terobosan Sabtu, kita lihat nanti mungkin ketika program jadi gini. Hari Sabtu ini kan kita coba uji coba tatap muka nih. Ya. Tapi kan itu tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya? Ada orang tua yang setuju, ada orang tua yang tidak setuju. Termasuk yang kelas 9 gitu. Maka yang kelas 9 tidak setuju, kita belum namakan terobosan dulu. Kita belum masuk ke pembelajaran terobosan ke kelas 9 ketika masih kondisi ada wali murid yang tidak setuju pertemuan tatap muka. Lalu di sidangan apa? Di sidangan pengulangan materi saja. Karena di pembelajaran hari Sabtu itu tidak semua mapel diajarkan. Mungkin sehari cuma 2, matematik sama bahasa Inggris, sama begitu. Sabtu berikutnya IPA sama bahasa Inggris. Pelajaran-pelajaran yang memang anak butuh dijelasin gitu. Tapi kalau pelajaran yang sifatnya hafalan, IPS, PPKN, seni, yang sifatnya hanya hafal, itu mungkin kita tidak masukkan di pembelajaran Sabtu. Nah, nanti ketika sudah mulai normal, sudah mulai Senin sampai Jumat, dinas sudah membolehkan tatap muka terbatas, maka yang hadir hari Sabtu itu hanya kelas 9. Kelas 9 itulah namanya terobosan. Jadi yang Sabtu besok kalau kita mulai, itu belum terobosan, itu masih hanya sifatnya mengulang-ulang materi yang disampaikan melalui Zoom. Karena kalau Zoom itu bisa jadi anak belum paham ya, maka 1 jam dia belajar matematika lagi di kelas, 1 jam dia belajar IPA lagi di kelas, 1 jam dia belajar bahasa Inggris lagi di kelas, dengan dijelaskan secara langsung oleh masing-masing guru. Jadi mungkin penjelasannya seperti itu yang di Zoom ya. Jadi hari Sabtu terobosan itu kalau kondisi sudah mulai tatap muka terbatas dari Senin sampai Jumatnya. Selagi masih dilarang tatap muka terbatas, maka Senin sampai Jumat dengan daring, hari Sabtu datang ke sekolah bagi yang diizinkan, dan kita akan kasih materi-materi pengulangan dari materi Zoom yang disampaikan di hari Senin sampai Jumat. Itu mungkin penjelasannya, Bapak Ibu yang ikut. Silakan. Belum jam 10 kan? Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya, Mister, bisa nggak Al-Azhar mengadakan vaksin khusus buat anak-anak murid? Sebab jika anak-anak sudah pada dapat vaksin, setidaknya mereka sudah punya antibodi. Nah, jadi lebih aman jika sekolah tatap muka. Baik, vaksin ini program dari pemerintah, ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini kan kontroversi. Saya memilih, Bapak Ibu, saya memilih kalau itu sifatnya kontroversi, saya tunggu arahan saja. Tidak mau berinisiatif dulu gitu. Saya setiap kali yang kontroversi, ada orang tua yang setuju dan tidak, saya pasif. Ya, lebih kepada instruksi. Kalau dari dinas sudah mengatakan, setiap sekolah wajib melayani vaksin, baru kami jalanin gitu. Artinya kami jalan itu bukan ide kami, itu arahan dari atasan kami di dinas pendidikan. Saya ngambil amannya seperti itu. Setiap kali ikhtilaf itu kami ambil jalur formalnya. Idul Adha ada yang hari Senin, ada yang Selasa, Mister. Al-Azhar kapan Idul Adhanya? Tunggu pengumuman pemerintah. Ketika pemerintah mengumumkan Selasa, Al-Azhar Idul Adhanya hari Selasa. Kami menghindari ikhtilaf, maka yang kami pegang adalah payung hukum yang formal tadi. Maka kalau kaitan dengan vaksin, kalau memang sudah ada arahan, guru-guru kami sudah hampir 95% sudah divaksin. Jadi insya Allah, Pak, guru-guru kami itu kemarin ketika rame-rame vaksin, sudah kami 2 kali, ya, sudah 2 kali guru-guru kita itu divaksin dan sudah hampir semua. Yang belum tinggal 3 tempat orang itu karena ada riwayat penyakit, ya, karena jantung, ada yang sedang hamil, ada yang sedang menyusui, makanya belum divaksin. Tapi selebihnya itu sudah melaksanakan vaksin 2 kali di puskesmas. Insya Allah aman kalau untuk syarat tatap muka divaksin kita sudah vaksin semua. Oh ya, untuk kegiatan Idul Adha kita, Bapak Ibu, informasi juga, kita Idul Adha pemotongan hewan kurbannya di hari Rabu. Bagi Bapak Ibu yang berkurban, kalau ingin menyaksikan hewan kurbannya kita hari Rabu. Jadi hari Selasa, karena kita tidak ada sholat Idul Adha, ya,
Nah, jadi guru-guru saya minta silakanlah hari Selasa itu berbau dengan masyarakat. Pak, saya selama di Al-Azhar belum pernah saya kurban sama masyarakat Pak. Gitu. Kenapa? Al-Azhar itu setiap tahun sholat Idul Adha di sekolah, setelah Idul Adha langsung kurban gitu. Jadi nggak ada berbau. Maka sudah 2 tahun ini ketika COVID saya bilang silakan guru-guru sholat Idul Adha di masyarakatnya, kurban di sana silakan. Hari Rabunya tanggal 21 kita kurban di sekolah. Jadi yang ingin melihat silakan datang. Atau yang belum memutuskan kurban, kami masih buka ya. Kita agak nurun nih tahun ini, biasanya 11 ekor, ini baru 5. Ya. Mengapa 5? Karena kelas 7-nya baru masuk kemarin. Gitu. Kelas 9-nya udah keburu keluar. Jadi rata-rata yang kurban ini kelas 8 dan kelas 11 gitu, SMA. Dan kelas 7-nya baru masuk, baru hari Sabtu kemarin saya sosialisasi. Rata-rata mereka udah daftar di luar. Yang kelas 9-nya pas Juni tamat keluar kan gitu. Jadi nggak kurban di sekolah. Ya, memang waktu kurban ini agak tanggung ya. Di bulan Juli itu belum maksimal, jadi kita ada 5 ekor. Tapi insya Allah yang kurban di sini saya sampaikan kami tepat sasaran. Insya Allah kami akan kirim daging itu ke daerah Kuling Pebatuan yang mereka memang sampai sekarang belum ada hewan kurban di sana. Kemudian di rumbai yang pinggir sungai itu, ya pokoknya masyarakat yang susah itu akan kita kirimkan nanti hewan kurban. Jadi bukan di warga sekitar, kita enggak. Kita kasih memang kepada warga yang membutuhkan untuk daging kurban. Itu mungkin informasi dan juga jawaban bagi ada yang bertanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, live. Baik Bapak Ibu, silahkan karena acaranya sudah selesai, bisa live dari Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.